Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, untuk hari ini kita akan menyampaikan materi selingan aja ya, belum lanjutkan materi biasanya, yaitu berhubungan dengan manfaatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang di antara kita ini banyak melakukan kelalaian. Salah satu lalainya kita itu kurang dalam berzikir kepada Allah. Misalnya contoh, habis sholat langsung pergi, ya. Habis sholat langsung pergi, seolah-olah tidak butuh zikir gitu ya. Nah, maka untuk itu mari kita sama-sama baca beberapa dalil dari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, surah Al-Jumu'ah ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila telah dilaksanakan sholat, fantashiru, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di bumi. Karena ini hubungannya dengan sholat Jumat, artinya ketika panggilan sholat Jumat itu datang, segera datang. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', untuk meninggalkan jual beli. Nah, kalau seandainya sudah dilaksanakan sholat, fantashiru, silahkan kalian bertebaran kembali fil ardi, di bumi, wabtagu, dan carilah oleh kalian min fadlillah, dari karunia Allah, yaitu rezeki. Ya, jadi kita bekerja lagi gitu ya, mencari rezeki. Nah, di ayat itu terakhir diperintahkan oleh Allah, wazkurullaha, dan berzikirlah kalian ya kepada Allah kasiron, dalam jumlah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, jadi agar kita beruntung adalah diwajibkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam tafsirnya mengomentari dari ayat wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun itu, wadkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah katsiran, dalam jumlah yang banyak, fi jami'i ahwalikum, dalam segala keadaan kalian. Artinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri kita zikir, duduk kita juga zikir, berbaring kita juga zikir. La'allakum tafuzuna, agar kalian mendapatkan keberuntungan, bi khairid dunya wal akhirah, dengan kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kalau kita berzikir. Jadi manfaat pertama, bahwa dengan berzikir pada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Kalau keberuntungan dunia ya mungkin sifatnya al-maladzat ad-dunyawiyah, kelezatan dunia ya. Ya, bisa mendapatkan banyak lah ya kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Baik nikmat makan, nikmat tidur, dan sebagainya. Termasuk juga adalah ketentraman jiwa, ya, ketentraman jiwa.
Nah, sedangkan keberuntungan akhirat ya surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa kita buka surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan orang yang hati mereka itu tentram, bizikrillahi, dengan zikir pada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa. Jadi ternyata zikir pada Allah itu akan memberi dampak kepada tentramnya jiwa. Orang yang tidak pernah zikir kepada Allah hatinya selalu gelisah. Ya, hatinya selalu gelisah. Kenapa? Karena sumber dari kenikmatan itu, sumber kebahagiaan itu Allah. Ketika kita menyebut-nyebut nama Allah, disitulah akan terjadi kebahagiaan, ketentraman. Nah, maka siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan ketentraman jiwa, zikirlah, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ya, kalau kita baca subhanallah itu juga zikir. Astagfirullah juga zikir. La ilaha illallah juga zikir. La haula wala quwata illa billah juga zikir. Tapi ibarat makanan begini. Kalau kita makan nasi, di situ ada unsur airnya tidak? Ada. Kalau kita makan buah-buahan ada unsur airnya? Ada. Kalau kita makan pokoknya kue-kue juga ada unsur air, ya. Nah, tapi walaupun di situ ada unsur air, kita tetap butuh air minum tidak, Pak? Betul ya? Ya, makan satu piring, ya, di mana nasi itu ada unsur air, tapi tetap kita butuh apa? Air minum. Kita berzikir pada Allah dengan mengucapkan subhanallah, di situ ada unsur Allahnya. Astagfirullahaladzim, di situ ada unsur Allahnya. Di dalam kata-kata la haula wala quwata illa billah itu juga ada unsur Allahnya. Tetapi tetap kita membutuhkan zikir yang sifatnya murni zikir, ya, murni menyebut nama Allah. Yaitu apa? Ismul mufrad. Apa ismul mufrad? Menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu butuh itu, Pak. Nah, jadi selain kita baca istighfar yang merupakan bagian daripada zikir, ya, menyebut la ilaha illallah dan lain-lain sebagainya, tetapi kita tetap membutuhkan penyebutan Allah. Ya, ibarat tadi, Pak. Air, tapi butuh siram apa? Air secara murni. Ini juga sama. Kan perintahnya juga ala bizikrillahi. Ketahuilah dengan menyebut Allah, ya. Dengan berzikir Allah, ya. Berzikir Allah itu tidak dicampur la ilaha illallah, tidak dicampur dengan astagfirullah, tapi Allah, 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 nah gitu ya. Nah itu dibutuhkan. Jadi kita boleh membaca subhanallah, membaca istighfar dan sebagainya, tapi juga jangan lupa membaca ismul mufrad, nama Allah di dalam di lisan kita dan di hati kita, ya, di lisan kita dan di dalam hati kita. Kalau kita mampu membaca Allah, 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 ya, sebanyak-banyaknya, ya, itu silahkan. Atau kalau kita mau tidur juga sebut itu, silahkan, kapan saja gitu ya. Karena apa? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan menyebut Allah itu tatmainnul qulub, akan menenteramkan jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu surah Ali Imran 176. Sebentar. Oh, lewat dulu itu ya.
Al-Ahzab ayat 41 aja. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, kira-kira zikir yang banyak itu berapa kali, Pak? Tidak terbatas ya. Kalau misalnya ada orang yang menyebut nama Allah 1000 kali, boleh nggak? Boleh. 10.000 kali, boleh tidak? Nanti kalau ada orang mengatakan itu bid'ah gimana, Pak? Itu bid'ah itu. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Gimana itu, Pak? Jawabannya kita. Oh itu bid'ah, Rasulullah juga nggak pernah itu. Kan ada yang gitu, Pak, nyebutnya itu bid'ah itu. Nah, ketahuilah bid'ah itu apa? Kalau yang saya pernah dapat dari Syekh Muhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki, beliau mengatakan gini, untuk menjelaskan tentang bid'ah, kita membahas tentang ibadah. Ibadah itu ada dua jenis, ada ibadah yang muqayyadah, ada ibadah yang mutlaqah. Ibadah muqayyadah itu ibadah yang terikat dengan syarat, terikat dengan rukun. Ya. Contoh misalnya, kalau sholat yang wajib itu berapa waktu? Boleh nggak jadi 7 waktu? Nggak boleh. Itu terikat 5 waktu saja. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh ada yang lain yang wajibnya. Berapa rakaat? 17 rakaat. Tidak boleh dikurang, tidak boleh tambah. Itu sudah paten. Ya, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa? Atau pakai bahasa Indonesia? Karena di Jawa Timur ada Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji milik Allah. Nah, itu ada itu. Pernah dengar tidak? Nah, itu bid'ah itu. Itu bid'ah. Kenapa? Karena ibadah sholat itu muqayyadah, dia terikat dengan rukun dan syarat, aturan-aturannya jelas gitu ya. Kalau sholat itu menghadap kemana? Kiblat. Boleh nggak ke Pentagon? Nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, kalau dilakukan selain dengan ikatan-ikatan itu, rukun dan syaratnya misalnya, maka itu disebut bid'ah. Ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah, sekarang gini. Di dalam Al-Quran ada perintah wadkurullaha dzikron katsiron, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sekarang gini. Pernahkah para bapak, ibu mendengar atau membaca di dalam kitab fikih bahwa berzikir itu harus sekian kali? Ya, nyebut nama Allah itu harus 100 kali, ada nggak? Tidak ada. Ya, harus menghadap kiblat, tidak ada. Ya, harus dalam keadaan berdiri, tidak ada. Yang ada justru bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bisa dalam keadaan apapun. Ya. Terus kalau namanya berzikir kan sudah jelas penyebutannya ya. Oleh karena itu, zikir ini termasuk kategori mutlaqah. Apa mutlaqah? Tidak terikat dengan rukun dan syarat, ya, tidak terikat, ya. Bahkan misalnya boleh nggak bersuci dulu? Ya sunnahnya bersuci. Boleh nggak tidak bersuci dulu? Ya nggak apa-apa, gitu. Ya, tidak batal gitu. Ya lebih baiknya bersuci. Tapi kalau kita misalnya dalam keadaan di perjalanan naik motor gitu ya, sambil zikir, boleh tidak? Boleh. Kadang menghadap sana, kadang menghadap sini, kadang-kadang apa dan sebagainya, boleh. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Maka kalau ada orang yang berzikir jumlahnya berbeda, bid'ah tidak? Tidak. Karena sifatnya bukan mutlaqah. Bukan muqayyadah, tapi mutlaqah, bebas. Ya. Tapi ada juga misalnya ulama yang dia menentukan kamu baca sekian kali. Boleh tidak? Boleh. Dengan catatan dia tidak memastikan itu yang benar. Yang lain salah. Bukan gitu.
Boleh saja saya kebiasaannya sekian kali, yang lain sekian kali, yang lain lagi sekian kali, itu silahkan. Ya, namanya juga mutlakoh. Ya. Setiap wali mursyid, setiap orang yang memberikan memberikan ijazah lah gitu ya. Pernah dengar istilah ijazah? Ya, saya ijazahkan kamu bacaan ini gitu. Ya. Istilahnya seorang guru mengajarkan kepada muridnya satu bacaan dzikir. Nah, maka itu melalui proses ijazah ya. Kalau kita mau mengikuti ijazahnya, baca apa yang di guru itu bacakan, dan itu sifatnya apa? Mutlakoh. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, jadi di sini sebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikron katsiron, dengan zikir yang banyak. Nah, kalau di sini sebentar ya. Di penjelasan tafsirnya itu wa kaffal lisan anil asam wa tu'inu ala kulli khair. Jadi dengan kita berzikir kepada Allah ya dengan lisan, maka tertutuplah segala dosa-dosa ya, dan membantu terhadap segala kebaikan-kebaikan. Kita lihat surah Al-Ankabut. Nah, di sini di ayat ini kita diperintahkan Al-Hajab ya, diperintahkan untuk zikir dengan zikir yang banyak. Yang kelima, ke berapa? 4 ya. Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Utslu, bacalah, ma uhiya ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu, minal kitabi, dari Alkitab. Jadi kita disuruh baca Quran. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah solat. Inna sholata, sesungguhnya solat itu, tanha, dia mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Nah, jadi ada perintah membaca Quran, ada perintah sholat ya. Kalau kita hukumi dalam wilayah sunnah ya, baca Quran adalah sunnah, kemudian kita ngambil sholat yang sunnah, bagaimana hubungannya dengan zikir? Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar. Akbar, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar. Jadi kalau kita bandingkan antara zikir dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, jangan dengan yang wajib ya. Kalau yang wajib itu sudah pasti tidak bisa diperbandingkan ya. Jadi zikir dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah.